Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Diska Dwi Rahmatunisa. Perkenalkan, nama saya Nabila Luluun Karimat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rafa Rojinain. Halo semuanya, kenalin aku Nabila Nabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan adanya pengertian hukum tata negara. Perlu dipahami bahwasanya hukum tata negara adalah hukum yang mengatur terkait dengan organisasi negara, yang dalam hal ini dapat kita amati organisasi negara di Indonesia, diantaranya ada KPK, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan hubungan antar lembaga yang vertikal maupun horizontal. Dalam hal ini, hubungan antar lembaga horizontal itu seperti hubungan lembaga yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Sedangkan hubungan antar lembaga yang vertikal, yakni seperti hubungan antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian, adanya hukum tata negara ini juga mengatur terkait dengan hubungan negara dengan warga negaranya. Kemudian dapat dikatakan bahwasannya objek dari hukum tata negara adalah negara itu sendiri. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur masyarakat atasan dan bawahan, menentukan badan-badan yang berkuasa, serta susunan dan kekuasaannya. Yang kedua, menurut Paul Scalton, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Yang ketiga, menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan yang menentukan organ-organ negara, kekuasaan masing-masing, serta hubungan antar organ atau individu. Dan yang keempat, menurut Maurice, hukum tata negara adalah bagian hukum publik yang mengatur organisasi. Di sini aku akan membahas tentang objek kajian ilmu hukum tata negara. Nah, hukum tata negara ini adalah salah satu objek kajian yang ada di lingkungan ilmu hukum yang secara singkat ini memiliki objek kajian, yakni negara dan pengaturan atau mengatur organisasi yang disebut negara. Selain itu, hukum tata negara ini memiliki objek kajian yang sama atau hampir mirip dengan ilmu negara, yaitu negara atau termasuk kekuasaan yang ada di dalamnya. Oke, selain itu ada yang namanya HAN atau kita bisa disebut hukum administrasi negara. Di dalam hukum administrasi negara ini mengkaji negara dalam keadaan bergerak, sedangkan HTN mengkaji negara dalam keadaan diam. Oke, dalam objek kajian hukum tata negara memiliki beberapa poin penting. Yang pertama itu ada negara sebagai objek kajian. Yang kedua ada konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga ada lembaga-lembaga negara. Yang keempat ada sistem pemerintahan. Yang kelima ada hubungan negara dan warga negara. Dan yang terakhir ada hukum tata negara positif Indonesia. Dalam poin pertama yaitu negara sebagai objek kajian negara. Ini membahas tentang konsep negara, bentuk negara, atau struktur negara. Yang poin yang kedua tentang konstitusi atau undang-undang dasar. Di dalam konstitusi ini itu mengkaji mengenai hukum tertinggi, norma dasar, serta konstitusi sebagai konsensus hidup bernegara. Oke, yang ketiga ada yang namanya lembaga-lembaga negara. Di dalam lembaga-lembaga negara ini berisi tentang struktur, tugas, fungsi, dan wewenang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang selanjutnya ada yang namanya sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan di dalam ini menganalisis sistem presidensial atau pembagian kekuasaan, atau bisa disebut pemisahan atau pembagian. Oke, selanjutnya ada hubungan negara dan warga negara. Di hubungan negara dan warga negara ini mengkaji mengenai kewarganegaraan, hak asasi manusia atau bisa kita sebut HAM, dan perlindungan hukum yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada hukum tata negara positif Indonesia. Di dalam ini ada yang namanya studi khusus pada Undang-Undang Dasar 1945, ada tahap MPR dan peraturan perundang-undangan.
Oke, yang kedua ada hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, atau bisa kita sebutkan dalam hukum tata negara ini bisa kita sebut dalam arti luas, yaitu mencakup hukum tata negara dalam arti sempit juga, seperti organisasi jabatan. Dan untuk hukum administrasi negaranya ini itu berisi tentang tugas jabatan atau wewenang sebagai penjabat. Jadi, ruang lingkup hukum tata negara itu membahas tentang bagaimana negara itu diatur, dimulai dari hubungan antara negara dengan rakyatnya, dan dibagi menjadi 11. Yang pertama itu ada bentuk negara. Bentuk negara ini dibagi menjadi 2, ada kesatuan dan juga federasi. Kesatuan itu kekuasaan yang terpusat di pemerintah pusat, sedangkan federasi terbagi antara pusat dan daerah. Yang kedua itu ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada kerajaan dan yang kedua itu ada republik. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang dilakukan secara turun-menurun, sedangkan republik itu dipimpin oleh presiden dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga itu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada presidensial, kedua ada parlementer, dan yang ketiga ada monarki absolut. Yang keempat itu ada corak pemerintahan. Corak pemerintahan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada diktator praktis, nasionalis, liberal, dan demokrasi. Yang kelima itu ada sistem pendelegasian kekuasaan negara. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, dan cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. Yang keenam, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana. Hal ini membahas lembaga negara seperti lembaga peradilan, pemerintahan, dan juga pembuat undang-undang. Yang ketujuh itu ada wilayah negara. Wilayah negara dibagi menjadi 3. Ada darat, laut, udara, yang menjadi bagian kedaulatan negara. Yang kedelapan itu hubungan negara dengan rakyat. Hal ini membahas bagaimana rakyat itu menjalankan hak dan kewajibannya, serta membahas bagaimana cara negara melindungi dan juga mengatur warganya. Yang kesembilan, cara-cara rakyat untuk menjalankan hak-hak ketanegaraannya dengan mengikuti ikut serta dalam pemilu, ikut partai politik, dan juga menyampaikan pendapat. Yang ke-10 itu ada dasar negara. Dasar negara seperti Pancasila yang menjadi pedoman kehidupan bernegara. Yang ke-11 itu ada ciri-ciri lahir dan kepribadian negara, atau biasa kita sebut sebagai identitas negara, seperti lagu kebangsaan, simbol negara, dan juga bahasa nasional. Gimana? Udah tahu kan ruang lingkup hukum tata negara itu apa aja? So, see you!